Pada video kali ini, kami dari kelompok yang beranggotakan Karin, Sheryl, Jocelyn, dan Trisni dengan masing-masing NPM yang sudah tertera pada layar akan mempresentasikan tentang clustering teks menggunakan K-means pada data festival dari berbagai negara. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pendahuluan tentang asal-usul mengapa menggunakan dataset festival. Yang kedua itu data berisi penjelasan dataset yang akan digunakan untuk melakukan clustering teks. Yang ketiga itu metode menjelaskan tentang cara yang akan digunakan untuk melakukan clustering teks. Yang keempat itu hasil beserta analisis dari cluster-cluster yang akan dibangun. Dan yang terakhir itu kesimpulan dari apa yang sudah dikerjakan. Pada kesempatan kali ini, clustering text akan menggunakan dataset dengan topik festival, di mana festival sendiri merupakan acara meriah yang bertujuan untuk memperingati suatu peristiwa penting. Nah, dari setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing, di mana akan berpengaruh juga pada bagaimana mereka menyelenggarakan festival tersebut. Misalnya, Festival Songkran di Thailand yang bertujuan untuk menyambut Tahun Baru Thailand, atau Festival Holi di India yang bertujuan untuk menyambut musim semi. Nah, dari dataset festival tersebut akan dilakukan clustering teks menggunakan K-means dan juga menganalisis dari cluster-cluster yang sudah dibangun. Pada proyek kali ini kami menggunakan dataset mengenai festival-festival yang ada di berbagai negara. Dataset kami terdiri dari 5 kolom, yaitu ada country, alpha 2, alpha 3, kontinen, serta kolom tradisional festival. Kolom country berisi nama-nama negara, sementara alpha 2 dan alpha 3 adalah kode negara tersebut, di mana alpha 2 itu adalah kode negara terdiri dari 2 huruf, sementara alpha 3 adalah kode negara yang terdiri dari 3 huruf. Kontinen adalah asal daerah atau kontinen dari negara tersebut, sementara tradisional festival menjelaskan mengenai festival-festival unik yang ada di berbagai negara. Data yang kami miliki masih merupakan data mentah sehingga perlu melalui tahap pre-processing terlebih dahulu. Pada tahap pre-processing, teks akan diseragamkan dengan cara pertama mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, kedua menghapus angka, tanda baca, serta simbol, kemudian menghapus juga stop words yaitu kata sambung yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri. Terakhir akan dilakukan stemming yang berfungsi untuk menghapus prefiks dan sufiks serta mencari kata dasar. Selanjutnya untuk clustering text akan digunakan kolom tradisional festival. Kolom ini akan menjadi variabel prediktornya, sehingga perlu kita ubah terlebih dahulu data yang berupa string menjadi data numerik menggunakan metode term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Metode TF-IDF terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada term frequency atau TF dan yang kedua ada inverse document frequency atau IDF. Komponen TF akan memberikan bobot pada setiap kata yang ada dalam suatu dokumen sesuai dengan frekuensi kata tersebut dalam satu dokumen itu saja. Sementara untuk IDF akan memberikan inverse dari frekuensi kemunculan kata dalam seluruh koleksi dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah kolom tradisional festival, di mana satu dokumen adalah satu baris, sementara koleksi dokumen berarti seluruh baris yang ada di kolom tradisional festival. Untuk kata-kata yang sering muncul dalam suatu dokumen, tapi jarang muncul dalam dokumen lain akan memiliki bobot yang tinggi. Sebaliknya, kata yang umum disebutkan di seluruh dokumen akan memiliki bobot yang lebih rendah. Formula TF-IDF didefinisikan sebagai berikut, yaitu fungsi TF dikalikan dengan fungsi IDF dengan formula fungsi IDF sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari nilai K atau banyaknya cluster dengan dua metode, yaitu metode elbow dan silhouette score. Metode elbow kita mencari titik siku dari grafik jumlah cluster terhadap inersia, sedangkan silhouette score kita mengukur dan membandingkan jarak dari titik tersebut dengan titik di dalam cluster dan di luar cluster. Pada metode elbow didapat nilai K-nya itu sama dengan 6 atau banyaknya cluster itu ada 6. Sedangkan pada silhouette score didapat
Banyaknya klaster itu adalah 8 karena pada silhouette score dilihat titik tertingginya atau titik maksimumnya. Jadi karena di metode elbow digunakan angka random, sehingga akan dipilih banyaknya klaster berdasarkan silhouette score, yaitu klasternya sama dengan 8. Berikut adalah hasil visualisasi dari penggunaan kata dalam mendeskripsikan festival dari setiap klaster. Pada klaster pertama itu kata yang paling banyak digunakan adalah day dan kata yang paling sedikit digunakan adalah street. Sedangkan pada klaster kedua, kata yang paling banyak digunakan adalah art dan kata yang paling sedikit digunakan adalah beauty. Pada klaster ketiga, itu kata yang paling banyak digunakan adalah culture dan kata yang paling sedikit digunakan adalah import. Pada klaster keempat, kata yang paling banyak digunakan adalah dance dan kata yang paling sedikit digunakan adalah season. Pada klaster kelima, kata believe dan kata test hampir memiliki jumlah yang sama. Begitu juga dengan kata selain kata believe dan kata test. Namun berdasarkan grafik, kata believe merupakan kata yang paling sering digunakan dan kata even merupakan kata yang paling sedikit digunakan. Pada klaster ke-6, kata yang paling sering digunakan adalah tribe dan kata yang paling sedikit digunakan adalah ocean. Sedangkan pada klaster ke-7, kata yang paling banyak digunakan adalah lake dan kata yang paling sedikit digunakan adalah expiry. Dan pada klaster terakhir yaitu klaster ke-8, kata yang paling banyak digunakan adalah timkat dan kata yang paling sedikit digunakan adalah street. Berikut adalah word cloud dari setiap klasternya. Pada gambar kali ini, saya tunjukkan word cloud pada klaster 0, 1, 2, 3. Dapat dilihat bahwa setiap klasternya memiliki kata-kata yang sering muncul yang berbeda-beda. Misalnya pada klaster ke-0, kata yang sering muncul adalah day, party, student, year. Sedangkan pada klaster ke-1, kata yang sering muncul adalah art, artist, festive. Lalu pada klaster kedua, kata yang jelas-jelas paling sering muncul adalah film dan kultur. Sedangkan pada klaster ketiga, kata yang paling sering muncul adalah dance dan custom. Pada gambar selanjutnya, kita dapat melihat word cloud dari klaster keempat, 5, 6, dan 7. Pada klaster 4, kata yang paling sering muncul adalah believe. Sedangkan pada klaster kelima yang paling sering muncul adalah tribe dan canoe. Kata yang sering muncul pada klaster ke-6 ada banyak, yaitu lake, jazz, festive, dan exit. Sedangkan pada klaster ke-7, yang merupakan klaster terakhir, dapat dilihat bahwa yang paling sering muncul adalah timkat dan rayo. Selanjutnya, pengelompokan tadi kita dapat visualisasikan dalam bentuk peta dunia agar lebih dapat mudah dilihat. Dapat dilihat bahwa yang berwarna pink itu termasuk satu klaster, seperti negara Australia dan Rusia. Lalu beberapa negara di Amerika itu termasuk satu klaster, dan juga beberapa negara di Afrika dan Eropa yang berwarna kuning juga termasuk satu klaster. Berikut adalah visualisasinya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami adalah K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan suatu data menjadi beberapa klaster yang optimal. Setelah itu, data-data tersebut dapat divisualisasi agar lebih mudah dibaca. Dan juga pada data kami, setiap klasternya memiliki kata-kata yang mendeskripsikan setiap klasternya dengan berbeda, sehingga setiap klaster memiliki keunikan masing-masing. Untuk penelitian ke depannya, penulis menyarankan agar dapat menambah jumlah festival dan negara, juga dapat menggunakan metode lain agar bisa dibandingkan dengan metode K-means. Selain itu, dapat juga diuji keakuratannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat siang.